membaca bukuku kawan, ayo membaca bersama-sama agar kau tahu. Pertama-tama Allah kita mengucap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini masih melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, keselamatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti antara kegiatan diseminasi, pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan memberikan syafaatnya di dunia ini. Kepada itu semua, sebelum kami mulai bahwa di sini saya dan Dua ini tidak bermaksud untuk menggurui. Kami ini tidak merasa paling pandai, tidak merasa paling tinggi, tetapi kami melaksanakan amanah yang kami terima pada saat kemarin untuk pengimbasan sesuai RTA LITBIG, kita pengimbasan literasi di lembaga masing-masing. Kepada itu semua, sebenarnya acara seperti ini harapan saya itu bahwa tidak hanya Dua saja, teman-teman bagi yang mempunyai ilmu ya, bisa di-sharing kepada teman-teman juga. Jadi harapan saya itu bagi yang memiliki ilmu mohon di-sharing ke teman-teman. Nanti bisa dikoordinasikan dengan saya, dengan teman yang lain. Kita cari hari yang pas, hari yang nyantai seperti ini. Contohnya kita bisa saling bertukar ilmu. Jadi tidak untuk kemungkinan usaha edukasi tidak perlu. Kita memang harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Ya, baik. Masuk nanti kemarin kita itu di waktu di diklat kita ada pelatihan untuk membuat buku non teks. Buku non teks itu nanti seperti apa dan bagaimana prakteknya secara teknis akan langsung disampaikan oleh Dua. Mohon teman-teman kami ulangi lagi, kami tidak yang paling pandai, kami hanya melaksanakan amanah dari BPMB perangkat tingkat dan pemerintah. Ini nanti gunanya apa, buku teks itu dan caranya bagaimana, kita nanti buat yang di fase apa, A atau B, nanti akan langsung disampaikan oleh Dua. Bapak Bayu, tempat kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih mengaturkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Dewan Guru sekalian di SD Negeri Gembalan 2. Sebelumnya saya ingin berpantun. Nanti mohon bantuannya untuk ucap cakep ya. Belum. Masih dipikirkan. Air berliat tanda tak dalam. Air telaga bagaikan berlian. Izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada Bapak Guru hebat hadirin sekalian. Terima kasih. Kami seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa kita di sini untuk membagi ilmu yang sudah kita dapatkan 3 hari lalu dalam diklat penguatan atau praktik penulisan buku non-teks bermutu untuk kegiatan membaca awal. Ini literasi awal untuk anak-anak di jenjang rendah ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk ini slide. Nah, kita mulai dari Bibi. Menurut Ibu dan Bapak, bagaimana buku yang bermutu dan
banyak gambar, bagus. Yang lainnya berwarna. Terus ada lagi mungkin bahasanya menarik. Ya, betul sekali. Di sini buku bermutu adalah buku yang disukai anak-anak, memiliki beragam tema dan cerita serta jenjang sesuai dengan kebutuhan baca anak. Karena di sini adalah literasi awal, jadi kita nanti bagaimana caranya menciptakan buku itu jauh lebih menarik dibandingkan buku di kelas atas. Nah, kita skip aja ya bagian di bawah itu. Lanjut, mengapa guru perlu membuat buku bacaan sendiri? Di sini adalah guru yang lebih memahami kebutuhan siswa. Jadi kalau kita yang di sekolah itu biasanya banyakkan di perpustakaan itu adalah buku teks, buku yang tentang pelajaran. Nah, ini nanti hari ini kita insya Allah belajar bersama untuk membuat buku non teks. Jadi bagaimana kita membuat anak-anak untuk lebih mencintai membaca, karena di Indonesia sendiri itu literasinya sangat rendah. Selain itu juga adanya buku bacaan yang sesuai dengan kemampuan membaca peserta didik yang masih terbatas. Selanjutnya ada buku bacaan yang sesuai keseharian peserta didik dan mengangkat konteks lokal yang masih sangat terbatas. Biasanya yang kita lihat itu kan baca-bacaan di perpustakaan itu adalah buku teks yang mana anak-anak mungkin sudah bosan di dalam kelas untuk belajar. Nanti bagaimana dia menciptakan suasana baru yang dia lihat di perpustakaan, masih ada juga buku yang tentang pembelajaran. Jadi di sini nanti kita akan membuat buku non-teks dengan ini tadi dari karakteristik lingkungan, atau kita mengangkat konteks lokal yang ada di lingkungan kita. Dia menambah koleksi dari buku non-teks yang ada saat ini karena masih terbatas tersebut. Perlu media pembelajaran yang terjangkau dan mudah diakses. Dan di Indonesia sendiri mengalami darurat buku dengan rasio jumlah buku 1 dibanding 90 orang dari 1 orang per 30. Yuk membuat buku teks berbasis tokoh dan keaksaraan untuk kegiatan membaca awal. Ini kita mulai membuat buku non-teks berbasis tokoh. Bagaimana membuat buku non-teks berbasis tokoh untuk kegiatan membaca awal? Di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu yang jelas menentukan ide cerita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ide itu adalah hal yang mahal. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu, terutama membuat buku, tanpa adanya ide yang pertama kali, pasti kita tidak akan bisa membuat alur hingga awal, tengah, sampai akhirnya seperti apa. Kegiatan kedua, setelah kita menentukan ide, nanti kita akan merancang tokohnya. Nah, di sini karena tadi berbasis tokoh, jadi kita boleh menggunakan tokoh yang ada ataupun maksudnya manusia itu sendiri atau cerita fabel, atau misalkan cerita fabel itu dari binatang yang kita umpamakan bisa berbicara seperti itu ya. Dan yang ketiga yaitu kegiatan merancang alur cerita. Nah, ini nanti yang kita juga mulai pelajari di sini, ada alur awal, tengah, dan juga akhir. Selanjutnya juga ada membuat draft naskah, menguraikan alur menjadi kalimat bermakna. Ketika kita sudah membuat naskah alurnya dari alur awal, akhir, dan awal, pertengahan, dan akhir, nanti kita jadikan sebuah naskah. Setelah naskah kita akan membuat rupa buku, baru bisa akan tercetak buku yang kita inginkan sesuai dengan cerita dari awal tadi. Cerita tokohnya siapa, ceritanya apa, kemudian nanti akan terbentuk suatu buku non-teks. Dari mana datangnya ide cerita? Nah, ini biasanya untuk memudahkan Bapak Ibu guru menulis cerita, sebelum merancang tokoh dan alur, kita terlebih dulu merancang hal berikut ini. Yang pertama adalah tujuan. Nah, ketika kita sudah merancang atau menentukan tokoh, kita menentukan alur, kita pasti akan tahu tujuannya itu kita tulis cerita itu untuk apa. Yang kemudian selanjutnya juga ingin kita kenalkan itu apa ke anak-anak, dan juga cara mengenalkannya seperti apa. Di sini contohnya dari tujuan itu, nanti Bapak Ibu guru juga sekalian bisa mengenalkan contohnya bagian dari tubuh hewan unggas pada peserta didik. Nah, materi yang ingin dikenalkan pada peserta didik itu, yaitu biasanya yang ada di hewan unggas itu apa? Ada paruh, ada bulu, ceker, dan juga lain-lainnya dari anggota tubuh binatang unggas tersebut. Selanjutnya cara mengenalkannya bagaimana? Kita membuat cerita tentang seekor, ini contoh, seekor bebek
gambarnya. Nah, contohnya seperti ini, ide cerita bisa datang dari mana saja, jadi bukan dari hanya secara cerita fabel ataupun binatang ataupun sentra kita sendiri, tapi dari benda-benda yang nampak sudah tidak digunakan. Misalnya kapur patah, kertas, tas robek, itu bisa diangkat menjadi sebuah cerita, ini sebuah alur cerita, dan bisa kita menjadikan buku non-teks tersebut. Atau kita di dalam pembelajaran ada materi misalkan tentang cuaca, adaptasi tentang hidup, keluarga, hewan, dan sebagainya yang ada di lingkungan kita. Bersama kelompok kita nanti akan menentukan topik yang menurut kita menarik. Nah, mulai dari tokoh. Contohnya, semua cerita pasti mempunyai tokoh. Ini buatan. Setiap cerita pasti ada tokohnya. Dan tokoh itu nanti diharapkan di sini hanya cuma satu. Misalkan nanti Bapak Ibu mengangkat suatu contoh tokoh kancil dan buaya. Nah, itu nanti kurang tepat untuk anak keaksaraan awal. Jadi satu tokoh saja. Mau ngambil kancil ya kancil, buaya ya buaya, mungkin dengan gabungan kalimat yang lebih menarik. Kancil yang cerdik, mungkin kancil yang lucu, mungkin seperti itu, atau kura-kura yang seperti apa. Tapi di sini tidak mengandung sara, ya, tidak seolah mengejar suatu tokoh itu, ya, karena kita intinya di sini tidak boleh mengandung sara tersebut, dan juga tidak boleh menjatuhkan suatu tokoh tersebut. Yang kedua, tokoh baru bisa bercerita jika punya keinginan, ya, seperti tadi ada tujuan, keinginan yang dicapai, dan yang paling menarik di suatu cerita, untuk cerita itu pasti adanya konflik atau halangan. Ketika tokoh itu ingin mendapatkan sesuatu hal, itu pasti dia akan melakukan keinginannya, dan di dalamnya pasti prosesnya akan mengalami halangan-halangan. Itu yang membuat buku itu menjadi tertarik. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, di sini menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu lihat dari ilustrasi gambar tersebut? Kira-kira ini kan dari gambar aja kita bisa membuat suatu cerita. Yang Bapak Ibu lihat, kira-kira apa? Berantakan, boleh. Apa yang Bapak Ibu lihat selain berantakan? Apa? Anak yang busa kucing. Boleh. Itu kan ide cerita nanti akan muncul. Apa kira-kira? Berantakan, dia lagi ibaratnya ngusir kucing. Terus apa lagi? Yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini. Cerobong, boleh. Apa? Yang muncul apa yang Bapak di hadapan Bapak Ibu gambar ini? Tingkah yang kita Ya? Tingkah laku. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan bahwa di sini ada seorang anak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Di sini anak itu dilihat seperti apa? Apakah dia mempunyai anggota tubuh yang normal? Apa? Nah, ini kita kalau membuat buku non-seks itu namanya deksi. Ada gender, inklusi, dan juga ada disability, dan juga inklusi sosial. Di sini ada gendernya, dia seorang perempuan, ya. Terus kemudian dia tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Itu kalau kita sebut kalau di disabilitas itu disebut tunadarsa. Terus selain itu, nah, dia mempunyai keberanian. Biasanya di sini ada jersey itu disebutkan bahwa biasanya anak perempuan itu kan cenderung ke anak yang pemalu, yang anak yang ibaratnya pendiam. Ini anak ini kan ibaratnya dia berani. Nah, nanti kita buat seperti itu juga boleh dalam berbasis tokoh ini. Bahwa ini ilustrasi ini dengan seperti ini aja, dia judulnya singkat aja. Judul buku yang dibuat ini hanya adu seperti itu. Ini menggambarkan bahwa anak ini dia hidup di panti asuhan, banyaknya anak-anak yang sedang mengantri untuk ibaratnya pagi hari untuk berangkat ke sekolah, dan ini dia membuka kulkas. Nah, dia mengambil sesuatu karena dia buru-buru, dia mempunyai keinginan ini mau berangkat ke sekolah pagi-pagi, dia tidak terlambat. Terus dia cepat-cepat buru-buru mau ke kamar mandi, diserobot sama temennya. Tapi dia punya pikiran lagi, saya daripada saya menunggu kamar mandi, saya punya apa? Ibaratnya kegiatan yang lain daripada di sini
dia juga tunadaksa dan menggunakan kakinya, anak ini pemberiannya tetap dia naik di kursi, akhirnya dia ambil sesuatu karena buru-buru, akhirnya terjatuhlah barang-barang tersebut. Terus pada akhirnya bagaimana? Nanti bisa dikembangkan. Apakah dia terlambat dari sekolah? Ini termasuk halangan-halangan itu yang menarik bagi anak nanti ketika dia membaca. Siapakah tokoh dalam gambar? Boleh kita nanti sebutkan misalkan si Lucy atau siapa. Apa keinginannya? Itu bisa kita jadikan suatu alur. Nah, menjadi suatu cerita dan nanti bisa dibukukan. Apa halangan yang dialami dari cerita tadi? Kurang lebih yang saya sampaikan juga sudah masuk ke bagian alur tengah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian, dalam kelompok kita nanti akan mendiskusikan tentang tokoh, keinginan dan juga halangan. Nanti bisa ditulis ini, siapakah tokohnya, apakah halangan-halangan yang dia hadapi dan keinginannya tadi apa, seperti itu. Kita nanti akan menuliskan dalam kertas plano, ini kita skip aja nanti karena saya buatkan yang lebih lebih ibaratnya lebih detail yang langsung ke naskahnya aja. Nah, di sini ya permulaan cerita, ada permulaan cerita, ada rangkaian adegan dan juga ada penyelesaiannya. Yang selanjutnya yaitu kita mencermati contoh perancangan alur cerita. Nih, kita cermati contohnya seperti apa sih permulaan cerita. Kita contohkan yang tadi ya, yang bebek tadi yang dia nyasar ke kandang ayam tadi ya. Ini nanti seperti ini kurang lebihnya. Permulaan cerita itu menggambarkan siapa tokoh utamanya, di mana cerita itu berlangsung dan juga apa yang diinginkan tokoh. Di sini contohnya Doki bebek baru lahir di sebuah peternakan ayam karena ibu bebek suka bertelur sembarangan di tempat. Nah, ini ibu bebek ya suka bertelurnya sembarangan. Terus salah satu telurnya nyasar ke tempat pengeraman ibu ayam. Setelah Dokinya lahir, dia heran kenapa dia berbeda dengan saudara-saudara ayam yang lainnya. Kemudian Doki bagian tengah cerita, bebek mulai membandingkan Bebek mulai membandingkan kondisi fisiknya dengan fisik saudara-saudara ayamnya ini. Nah, di bagian ini terdapat penjelasan nanti menceritakan tentang ciri-ciri ayam itu seperti apa, nanti bisa dikembangkan. Terus di sini juga terdapat adegan atau peristiwa apa saja yang terjadi pada tokoh utamanya. Setelah itu nanti di alur yang terakhir yaitu penyelesaian, Doki bebek akhirnya mengetahui bahwa dia adalah anak bebek yang kesasar. Dia akhirnya menemukan ibu aslinya setelah berkeliling ke peternakan. Nah, nanti mungkin bisa dikembangkan ketika dia berkeliling ke peternakan itu, mungkin dia terjatuh, mungkin dia menemui ular dan sebagainya. Itu merupakan halangan atau konflik dalam prosesnya. Nah, nanti juga terakhir apakah tokoh mendapatkan apa yang mereka inginkan, nanti endingnya seperti apa. Nanti dalam satu cerita itu yang menentukan berhasilnya di situ. Bagaimana membuat judul yang menarik? Nah, nih contoh-contoh judulnya ya. Judul itu nggak usah terlalu panjang, tapi menarik saja. Contohnya seperti ini, mungkin dia mau menceritakan tentang 17 Agustus dengan gambar yang crop. Nah, anak-anak apa sih di dalamnya? Nah, tertarik nanti. Terus nggak terlalu panjang. Contohnya ketika bilang ini seperti Kak Sita. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya membawa buku cerita non-stack dari fase A dan fase B1 Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat ya. Kita ke materi dulu. Nah, kita mari menyusun draft naskah. Kita nanti ini saya skip juga untuk draft naskahnya karena kalau kita bekerja sesuai ini, kita kerjanya sedikit-sedikit. Satu kerja nanti saya ajak Bapak Ibu sekalian langsung membuat draft terakhirnya. Nah, yang jelas kita menentukan naskah, isi naskahnya itu sesuai dengan tema. Nanti ada tema, ada topik. Seperti apa itu? Saya contohkan seperti ini. Ini kebetulan saya punya. Ini adalah nanti kita cerita jelaskan di bawah tentang fase-fasenya. Contohnya seperti ini. Ini judulnya atau temanya itu nggak terlalu panjang. Jadi cuma subhanallah. Sudah. Apa sih judulnya? Nah, nanti topiknya apa? Jangan kotori sungai dengan sampah seperti ini. Nanti saya beri lembaran, nanti ditulisnya seperti itu, tapi dari ide cerita Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut ya Bapak Ibu, ini latar waktu nanti ditentukan waktunya. Dari gambaran aja, gambaran ilustrasi nanti juga bisa menentukan
Jadi di situ itu ada warna yang dia bisa memperkuat tentang isi cerita tanpa harus kita menjelaskan panjang kali lebar sama anak-anak, tapi dengan warna dia sudah bisa menentukan. Mungkin kalau pagi hari itu warnanya agak cerah, kalau sore mungkin awalnya dibuat agak merah-merah kekuningan, itu sudah menentukan waktu seperti itu. Tempat juga demikian, tanpa harus kita panjang kali lebar ke anak-anak, kita bisa tahu mungkin di hutan berarti banyaknya pohon-pohon, mungkin di peternakan berarti adanya kandang-kandang seperti itu. Itu gunanya ilustrasi bagi buku non-step keaksaraan awal. Di sini alur cerita sudah mengalir lancar. Nanti ketika kita sudah membuat naskah, terus menentukan tempat dan waktunya, pasti ketika kita membuat alur ceritanya sudah mengalir sendiri aja. Bahasa yang digunakan sudah baik dan benar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pembaca level A, ini kita membuat nanti ada di level A dan B1. Level A itu adalah pembaca yang baru pertama kali mengenal buku. Ini ada di kelas rendah, kelas 1, kelas 2. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kelas 1 itu dalam hal membaca itu nggak perlu semuanya. Dia hanya bisa boleh mengenal judulnya aja. Nah seperti itu. Membaca tipe ini memerlukan perancang atau bantuan dalam membaca. Jadi ada pendampingan tersendiri nanti dari Bapak Ibu sekalian di level yang rendah ini. Pembaca level B1 adalah pembaca yang memerlukan perancang atau bantuan yang sudah mampu membaca kalimat sederhana. Nah di sini nanti ada ketentuannya. Kerumitan kata dan kalimat ketika nanti kita menentukan mana yang kita mau buat naskahnya dan pola bukunya seperti apa, nanti di buku di bawah Ibu Guru bisa menentukan level A atau B1. Di sini ketentuannya nih. Jadi ada menggunakan kata, frasa, klausa atau kalimat tunggal. Untuk yang A terdapat 5 sampai 20 kosakata yang sering digunakan. Jadi tidak perlu menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Mungkin misalkan ada gambar seorang anak kecil itu menggunakan pita merah. Bilang mungkin nih Bapak Ibu Guru bisa menulis Mita pakai pita merah, cukup, nggak terlalu panjang karena untuk kelas aksara awal. Kalau yang panjang nanti naiknya ke level yang lebih tinggi atau kelas tinggi. Nah selain itu juga maksimal kalimat atau halamannya hanya boleh 3 maksimal, dan maksimal kata per kalimatnya juga cuma 5. Untuk B1 menggunakan kata, frasa, klausa, kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara, memuat 25 sampai 40 kosakata yang sering digunakan. Maksimal ya kalimatnya per halaman itu 5. Nanti untuk maksimal kata kalimatnya 7. Seperti itu. Membuat papan cerita atau storyboard. Nah ini, ketika kita mau membuat satu buku, pasti yang kita tentukan adalah membuat papan cerita. Di sini nanti Bapak Ibu saya sudah siapkan bukunya, kertasnya. Manfaatnya apa? Untuk membantu ilustrator merencanakan ilustrasinya. Jadi nanti ketika ini kan bentuk ilustrasi. Kalau kami kemarin di Fimka kemarin memang bekerjanya satu-satu. Kalau satu-satu sangat tidak cukup waktunya. Jadi nanti langsung membuat alurnya aja di storyboard tapi bentuk kalimat. Nanti di bawahnya ceritanya, nanti ilustrasinya apa ditulis di situ. Jadi ketika nanti ada ilustratornya sendiri untuk membuat buku itu, dia sudah pegang satu kertas itu aja sudah bisa menggambarkan. Karena tugasnya ilustrator nanti adalah menggambar dari apa yang sudah di Bapak Ibu Guru tadi buat rancangan di naskah tersebut. Membangun pola atau irama visual, menyampaikan cerita lebih baik. Mari kita buat papan cerita buku zigzag. Nah, ini juga untuk saat ini tidak kita praktekkan ya, karena ini nanti Bapak Ibu Guru nggak cukup waktunya. Jadi nanti kemarin itu kita lakukan adalah seperti ini. Oh maaf, ini aja. Kemarin kita lakukannya seperti ini. Nah, kita kemarin itu membuat naskahnya pertama kali seperti ini. Kita buat naskah dari pembukaan tengah sampai akhir, tidak boleh panjang-panjang. Hanya seperti ini sudah membuat satu buku. Nah, setelah itu, setelah membuat itu, kita kemarin membuat seperti ini. Nah, yang seperti ini ya, tapi ini alur ceritanya. Jadi bukan ilustrasinya, belum. Ini masih seperti ini ada 8 halaman. Kita membuatnya maksimal 8 halaman kemarin. Jadi kita itu apa yang ini? Di sini contohnya juga hutan dekat rawa hidup sekelompok kera. Jadi nanti ini membuat ilustrator itu berpikir seperti apa
gambar yang mau saya buat. Nah, sampai nanti ada kemarin kita juga buat dari 8 halaman yang hanya singkat-singkat. Ini aja kemarin itu tulisan ini masih terlalu panjang. Kalau untuk kelas aksara awal tidak boleh. Yang ini bisa masuk di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Akhirnya jadilah sebuah buku seperti ini. Kemarin ilustratornya kebetulan saya. Jadi kita dari gambaran kera yang cerdik seperti apa sih saya harus membuat kera yang cerdik itu? Karena di sini itu ceritanya dari naskah itu kera ini segerombolan kera hidup di hutan, di dekat danau, dan di dalamnya itu ada buaya, banyak buaya. Dan salah satu anaknya kera ini dia itu sedang asik bermain di atas danau dan akhirnya terpeleset jatuh. Itu sudah mengisahkan. Nah, ada halaman depan, ada sampul halaman depan sini. Ini sampul, ini halaman depan. Nah, ini di sini ceritakan kepintaran hidup sekelompok kera ini aja ini masih level tingkat tinggi. Kalau menceritakan itu bahasanya sedikit aja seperti itu. Kemarin ini dapat revisi. Jadi kita harus membayangkan keranya di atas ada kera yang bergelantungan, di bawahnya ada buaya. Nah, dari ini tadi storyboard ini kita bukan nanti seperti ini. Ilustratornya sudah bisa memikirkan seperti apa sih gambarnya. Terus kemudian seekor anak kera bergelantungan. Ini sebenarnya nggak perlu mencari buah yang matang, nggak perlu langsung bergelantungan. Kakinya terpleset dan jatuh. Seperti wajah bahasanya. Tapi ini terlalu panjang. Sepertinya ini terlalu panjang Bapak Ibu. Seekor anak kera bergelantungan mencari buah yang matang, namun kakinya terpleset. Anak kera jatuh tepat di atas kepala buaya. Ini terlalu panjang untuk keasaran awal. Jadi kurang lebihnya sedikit aja. Seekor anak kera bergelantungan, namun kakinya terpleset atau langsung kakinya terpleset dan jatuh di atas kepala buaya. Selesai. Sudah diilustrasikan di sini. Oke, ini ada anaknya jatuh di sini bergelantungan. Ini terus di sini ada lagi kera yang lain kebingungan itu sebenarnya nggak perlu. Dan perlu diingat selain kita menggunakan diksi tadi ya, di situ juga di dalam pembuatan buku non-teks seperti tidak boleh menggunakan balon percakapan. Kan ada biasanya balon percakapan, balon kalimat itu tidak boleh. Tidak boleh juga di keasaran awal menggunakan kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Jadi langsung aja. Oke. Misalnya kan ada tanya jawab, percakapan di pembuatan seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini kan ibunya kera berkomunikasi dengan buaya. Harus seperti apa ilustratornya nanti? Jadi membuatnya itu di sini nanti Bapak Ibu saya bagikan kertasnya. Di situ nanti untuk menulis ceritanya dan ilustrasinya seperti apa. Nanti ilustratornya melihat itu sudah bisa membuat buku seperti itu. Sebenarnya ini waktunya sangat singkat karena membuat buku sendiri itu paling sedikit waktunya adalah 1 tahun. Jadi kemarin itu sangat luar biasa, sudah seperti ini sudah menjadi sebuah buku sebenarnya. Gitu. Nah, terus akhirnya bagaimana endingnya dari proses-proses tadi? Tadi kan ada di sini ada disebutkan juga ibunya kera untuk mendapatkan anaknya itu seperti apa. Ini ada halangan-halangannya tadi. Ibunya kera itu ibaratnya kalau kan judulnya kera yang cerdik. Jadi dia itu membuat perjanjian dengan buaya. Kemudian buaya mau dikasih sesuatu yang dia sukai. Ternyata setelah anaknya dikasih, buaya dilemparinya dengan apa? Nah, ini tadi masuk deteksi. Buaya itu kan makannya bukan makan buah-buahan, tapi makanan buaya apa Bapak Ibu sekalian? Daging. Nah, di sini dia dilempari buah-buahan, dilempari pepaya, yang terakhir dilempari durian. Akhirnya buaya kesakitan, tapi anaknya tadi sudah diambil. Endingnya buaya itu anak buaya selamat dan akhirnya anak buaya dapat berkumpul bersama anggota keluarganya. Berarti iya anak kera. Jadi di sini itu kan menggambarkan bahwa anak kera dan keluarga kera itu bahagia. Intinya seperti itu. Ilustratornya juga sudah bisa menggambarkan wajahnya. Kalau di sini wajahnya ibu kera sedih menangis gitu. Di sini berarti gambarnya juga sedih, keluaran mata seperti itu. Kalau bahagia ya bahagia, berarti dia senang-senang seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ini di bagian buku non-teks berbasis tokoh. Nah, mari membuat purba rupa buku. Nah, nanti bisa seperti itu ya. Itu
diwarnai dulu, jadi hanya ilustrasi saja. Nanti kira-kira apa yang sudah menentukan judul. Nanti ada judul, Bapak Ibu sekalian, di sini ada judul, ada penulis dan ilustrasi atau ilustrator di bawah kalian bawah seperti itu. Setiap sampulnya harus ada seperti itu. Oke? Yang tadi adalah membuat buku non-teks berbasis tokoh. Sekarang kita membuat buku non-teks berbasis keaksaraan. Ada dua. Masih semangat? Masih semangat? Tadi sudah minum kopi Bapak? Belum. Ya, kalau begitu mari kita berdiri dulu. Agak istirahat sebentar. Ya, sebentar lagi. Setelah itu kita bekerja. Ya. Ayo ada cepat, sampai. Ya. Diri dulu. Sebentar lagi nanti konflik. Membuat buku non-teks berbasis keaksaraan. Nah, berbasis keaksaraan di sini yaitu ramah eja urut yang dikenal peserta didik. Jadi huruf-huruf yang biasa dilihat, didengar dari kelas awal ya, kelas rendah ya. Nanti atau yang diakrabi peserta didik. Struktur kalimatnya juga sederhana. Kalimat diupayakan bermakna dan menarik. Nah, bagaimana membuat buku teks berbasis keaksaraan? Sama, kita ada kegiatan 1, 2, 3, 4, serta 5 dalam memetakan huruf yang diakrati anak. Jadi membuat bank kosakata, menyusun kalimat dan juga susun kalimat menjadi draft naskah dan membuat purwarupa buku. Nah, nanti Bapak Ibu saya akan beri seperti ini, kertas ini.
setelah dia pahami. Nanti Bapak Ibu prakteknya biar kita habiskan dulu materinya. Nah, memilih huruf yang menjadi fokus nih. Contohnya ya opsi 1. Pertama kali kita mengidentifikasi huruf-huruf yang paling dikenal oleh peserta didik. Nah, kira-kira huruf apa? Kita ambil contohnya A, M, N, T, dan juga I. Nah, dari huruf ini kita nanti bisa memilih huruf yang sudah kita sepakati ini, kita menjadikan rujukan pada hasil analisa di frekuensi huruf bahasa Indonesia, yaitu kita membuat bank kosakata dari kombinasi 5 huruf tadi. Kita petakan dulu tadi huruf yang 5 tadi yang kita pilih tadi A, M, N, I, T tadi kita petakan. Dari huruf-huruf ini kira-kira kalau kita buat kata itu menjadi apa? A sendiri ada ana. Jadi yang 5 tadi kita gabungkan. Ana, ani, ami, ama dari huruf A saja. Kemudian M itu juga dari beberapa kata sudah didapat dari mata, mama, mana. Jadi dari yang kita lingkari saja. Satu ada M, T, dan I. Sudah ada satu kata yang memiliki arti yang kita lingkari adalah taman. Nah, terus kita lihat lagi taman, mana, ama, ini, ima. Kita jadikan. Nah, kita buat draft. Nanti Bapak Ibu saya berikan juga kertasnya seperti ini untuk memetakan kata-kata tersebut. Ini ama, ini ima, mana ama, mana ima. Kok ada di? Padahal kita tidak melingkari. Kita diperbolehkan saat membuat kalimat kita dapat menggunakan kosakata. Mulai dari kata yang paling dikenali tadi dan kita bisa menambahinya huruf tersebut dengan di, apa, dan ke seperti itu. Nah, huruf yang sebelumnya dipilih nanti setelah ini aja, Bapak Ibu sekalian kita membuat apa namanya keaksaraan awal dalam berbasis keaksaraan. Bisa dibentuk 2 kelompok, yang mana kelompok itu adalah dari guru kelas rendah dan juga kelas atas. Kelas 1, 2, 3 jadi 1 dan ke atasnya bisa ke kelompok satunya. Kita petakan, kita langsung praktek. Nanti kalau sudah mendengarkan sekilas pasti sudah sedikit paham ya. Ini kita lingkari pertama 5 huruf saja, nanti kita petakan. Kita beri waktu 5 menit gimana Bu? 5 menit karena nanti masih ada pembuat naskah. Boleh ditaruh di sini kalau perlu komentarnya Bapak Ibu. 5 huruf dulu kita petakan dan kita nanti masukkan ke sini. Dari 5 huruf tadi bisa menjadi kata. Berapa? Pokoknya harus lebih dari 1. Tidak apa-apa. Maksudnya kalau pokoknya 1 Tidak apa-apa. depan saja. Depan saja. Depan saja. Nanti benar dari
tambahi setelah itu? Berarti A ada kata apa aja untuk Iya. Ayo, apa ya? Terbang. Menggunakannya huruf kecil ya Bapak Ibu sekalian. Ya Bu, kok bisa ya Bu? Nggak kelihatan Bu kalau kecil. Apa lagi? Apa? Terus? Api, ada. Akan? Air. Lima kata. Bukan, katanya yang ada dari 5 huruf itu bebas sebanyak mungkin yang bisa diartikan. Yang ada dari itu. A dulu, enggak A dulu, jangan petakan A. Ya, boleh. Setelah itu B, setelah itu B. Ya, betul. Nanti kalau ada gambar yang masuk ke B, buku, ya, Ya. Baju. baju, baca. Mohon maaf, kenapa buku? Karena di sini jenengan nggak ada U. Oh, gitu. Harus dari A, B, K, M, S. Lah, ini apakah bisa Bu? A, B, K, S, M itu nggak nyambung. Nah, milihnya harus ada vokal, konsonan. Itu baru 4 ya. Gimana? Hanya 5 huruf loh ya. Kita beri waktu 5 menit aja ya Bu ya. Apa? Enggak ditentukan, yang penting nyambung dari yang jenengan pilih A, B, L, N, U tadi. Mohon maaf, ini Ani, I-nya dari mana? Astagfirullah, Ali ya di mana? Bau ikannya ada di dalam kaskop. 2. Bau ikan amis. Deskripsi ilustrasi. Anak laki-laki menutup hidung menggunakan tangan karena bau ikan amis. 3. Ibu masak ikan. Deskripsi ilustrasi. Ibu menggoreng ikan di dapur. 4. Bima makan nasi sama ikan. Deskripsi ilustrasinya, anak laki-laki sedang makan sepiring nasi dan lauknya ikan. 5. Makan ikan enak. Deskripsi ilustrasi, anak laki-laki mengacungkan jempol di dekat piring yang ada ikan gorengnya dengan ekspresi anak laki-laki senang. 6. Bima makan ikan di ubin. Deskripsi ilustrasi, anak laki-laki sedang makan ikan sambil duduk di atas ubin. 7. Bima suka makan ikan. Deskripsi ilustrasi, gambar anak laki-laki dengan sepiring jumlah ikan. Anak laki-laki menjilati jari tangannya dengan ekspresi senang. 8. Makan ikan, ibu Bima kuat. Deskripsi ilustrasi, anak laki-laki mengangkat dan mengepalkan kedua tangan di samping kepala. Oke, terima kasih dari buku teks berbasis tokoh dengan tema Bima, jadi seorang anak laki-laki ya. Kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik makanan. Judulnya ubi bulan. Yang pertama, Banu main di taman. Kedua, Banu suka makan ubi. Ketiga, Banu buat ubi bakar. 4. Banu bakar 5 ubi. 5. Ubi Banu manis. 6. Banu makan ubi bakar di ubin. 7. Banu minum air. Dan ke-8 nama ubi Banu ubi bulan. Oh iya, luar biasa. Nama ubi
Ini waktu di kelas tinggi ya Bapak. Nah terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya beri satu kertas lagi untuk membuat naskah cerita berbasis tokoh. Nah nanti karena ini nanti semua kita dokumentasikan kita kirim ke provinsi. Okay? Jadinya saya beri satu lembar judul tokoh, tapi ini hanya menulis mendeskripsikan ilustrasinya atau kita buat kalimatnya, kemudian deskripsi ilustrasi. Kira-kira deskripsi ilustrasi itu apa? Apa yang nanti dibuat oleh seorang ilustratornya. Jadi misalkan contohnya seperti tadi, contohnya dengan misalkan Bima main ikan, dengan tulis di sini misalkan Bima main ikan. Nanti ilustrasinya apa? Ilustrasinya misalkan ada gambar seorang laki-laki, ada gambar seorang laki-laki di sampingnya ada ikan. Nah, ilustrasi seperti ini mulai saja seperti itu. Ininya boleh menggunakan cerita yang lain boleh atau ini juga nggak apa-apa. Tapi diilustrasikan. Seperti itu. Atau membuat gambar yang lain. Misalkan contoh cerita yang lainnya. Jadi yang menarik. Enggak usah gambarnya. Iya, mulai saja. Jadi ada cerita. Ingat ya Bapak Ibu, tidak boleh menggunakan kalimat yang rumit karena ini untuk perasaan yang awal. Misalkan Pita, Ani, dua. Berarti nanti ilustrasinya ada gambar anak perempuan dikunci dua dengan Pita dua. Nanti Pita, Ani berwarna merah. Ada gambar anak perempuan, Pitanya dua berwarna merah. Ilustrasinya begitu. Tapi tulisannya tadi contoh ceritanya seperti itu. Contoh terus ilustrasi. Misalkan kalimatnya yang nomor satu ini Pita, Ani, dua. Nih di sini ini udah suatu cerita. Ilustrasinya dengan tulis ada seorang anak perempuan dikuncir misalkan Pitanya dua. Nah jadi ini nanti untuk pegangan seorang ilustrator. Ilustratornya nanti udah punya gambaran ceritanya seperti ini dan bisa menjadi satu buku seperti itu. Gambar ya, cerita yang lain aja. Jangan yang rumit-rumit, dengan itu masih rumit nanti gambar lebihnya 5. Cerita yang lain yang menarik ya Bapak? Ya, contoh seperti ini ceritanya mungkin buat gambaran ya. Ini saya beri contoh gambaran kelas rendah aja. Nah, tapi tidak harus yang benar seperti ini. Hari Minggu pagi Ali dan Nana sedang lari pagi. Kalau ini kan 2 tokoh. Nanti ambil 1 tokoh. Berarti ilustrasinya ini dijelaskan ada seorang laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan sedang lari pagi. Nah, ilustrasinya seperti itu tulisannya. Tapi nanti menggunakan 1 tokoh, tidak boleh tokoh 2 tokoh. Kali itu kan 2 tokoh. Nah, kecuali ini kayak gini, ada gambar keluarga misalkan. Ini contohnya. Hari Ahad, Ali dan Hana ini kan berarti 2 lagi tokohnya. Nanti ngambilnya 1 aja. Boleh cerita novel. Misalkan kakak yang malam, misalkan ada kakak musim hujan telah tiba. Ilustrasinya gambar hujan, ada daun-daunan kayak gitu loh maksudnya. Terus seekor kakak bersedih di bawah pohon, itu ceritanya. Ilustrasinya ada. Ayo, ayo kawan semua, mari gemar membaca buku yang kamu suka, buku pengetahuan juga buku cerita. Raihlah pengetahuan dengan membaca, agar bisa melihat peta dunia. Rugi siapa yang tidak mau membaca, rugi siapa yang tidak suka.
bersama.